Pedagang di Pasar Besar Kota Malang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi akibat adanya pemberlakuan PPKM darurat. Jumlah pengunjung di Pasar Besar diperkirakan turun hingga 75%. Beginilah suasana di Pasar Besar Kota Malang. Kondisinya terlihat sepi dari lalu lalang pengunjung yang biasanya memenuhi pasar untuk membeli kebutuhan pokok. Kondisi seperti ini menurut pedagang sudah terjadi sejak diberlakukannya PPKM darurat tanggal 3 Juli lalu. Bahkan penurunan pengunjung diperkirakan turun hingga 75%. Menurut Hamidah, salah satu pedagang daging ayam, bahwa saat ini kondisi pasar sangat sepi. Bahkan dirinya sebelum PPKM darurat biasanya menjual 1 kuintal daging ayam. Namun pasca diberlakukannya PPKM darurat turun drastis dan hanya memotong 20 ekor ayam per hari. Dari 20 ekor, sehari hanya laku 3 ekor. Meskipun harga jual daging ayam normal yakni Rp28.000 per kilo, namun pembeli tidak ada. Bahkan pengiriman daging ayam ke langganan restoran untuk sementara ditiadakan karena tutup. Pedagang berharap pemerintah tidak kembali memperpanjang PPKM darurat sehingga tidak berdampak pada pedagang. Dampaknya sangat sepi sekali, sangat berat sekali, Mas. Jualan ya gini nih, nggak ada orang. Terus berangkatnya tambah lambat pagi, pulangnya agak sore, tambah nggak ada orang, tetap nggak ada orang. Juga motongnya sudah berkurang banyak. Nah, saya 50 ekor itu sekitar 1 kuintal lebih gitu, sekarang 20 ekor cuma berarti berapa? Cuma 30 kilo, itu masih ada. Sangat dampaknya sangat berat sekali buat saya, lebih pribadi buat saya. Masanya pasal gini nih, nah ini bakal sekitar di zona ini nggak ada orang sama sekali. Lagi pula sekarang ayam mulai turun lagi, habis naik banyak sekarang nggak turun lagi, tapi tetap aja. Sekarang berapa Bu harganya? Sekarang ayam harganya 28, 30. Kan habis 35, 32 terus turun drastis harganya 22, 25. Terus harga itu terus naik lagi cuma 3 hari yang turun murah 3 hari. Terus naik lagi terus mulai kemarin turun 1.000. Jadi 30, 28 gitu. Simon Alfredo melaporkan. Petugas Gabungan Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Batu menggandeng relawan membagikan paket makanan kepada warga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Bantuan makanan sebanyak 2 kali sehari ini tidak hanya di wilayah Kota Batu, namun juga diberikan kepada warga yang isoman di Kabupaten Malang dan Kota Malang. Seiring banyaknya warga Malang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri, relawan bersama Satgas COVID-19 membagikan ribuan paket makanan di wilayah Malang Raya. Adapun paket makanan sehari 2 kali ini dibagikan kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Untuk di Kabupaten Malang meliputi wilayah Kecamatan Dau, untuk wilayah Kota Malang dibagikan kepada warga masyarakat isolasi mandiri di wilayah Kecamatan Lokwaru. Sedangkan di Kota Batu meliputi wilayah Kecamatan Batu. Pemberian bantuan paket makanan bagi warga yang isolasi mandiri dilakukan langsung oleh relawan bersama petugas gabungan COVID-19. Salah satu relawan mengaku pemberian paket makanan untuk warga yang menjalani isolasi mandiri ini dibagikan selama PPKM berlangsung dan untuk warga di wilayah Malang Raya. Adapun anggaran untuk kegiatan tersebut dihimpun dari para donatur yang peduli dengan warga masyarakat. Diharapkan dengan bantuan paket makanan yang diberikan terhadap warga isoman ini, bisa membantu mengurangi beban dan membantu pemerintah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Ya, kami hanya ingin berbagi dan bermanfaat karena di dalam situasi PPKM darurat ini banyak masyarakat yang kesulitan, terutama keluhan mereka adalah mengenai makanan karena mereka tidak punya penghasilan. Jadi fokus kami adalah mendistribusikan makanan-makanan kepada mereka yang membutuhkan dan kepada mereka yang isoman dengan menghubungi kami di nomor yang sudah ada di flyer yang kami cetak, dan dana yang diberikan oleh donatur semuanya kami masak, kami olah sehingga bisa kami distribusikan kepada semuanya. Target kami dalam PPKM darurat ini minimal kami bisa membagikan kurang lebih 10.000 nasi bungkus. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan sesuai dengan support dari rekan-rekan semua. Satu, kepada yang isoman mandiri di rumah. Yang kedua, kepada mereka yang membutuhkan. Kami antar ke rumah mereka masing-masing berdasarkan komunikasi melalui WhatsApp
mengirimkan alamat dan nomor telepon, kita delivery siang jam 11 untuk makan siang dan sore jam 6 untuk makan malam, sehari 2 kali. Yanto Yancung melaporkan. Banyak warga yang harus menjalani isolasi mandiri akibat COVID-19 membuat warga di Kelurahan Gadang, Kota Malang berinisiatif mendirikan dapur umum. Dapur umum ini didirikan murni dari dana swadaya masyarakat sekitar. Dapur umum ini akan terus ada hingga tak ada warga di Kelurahan Gadang yang menjalani isolasi mandiri. Beginilah kesibukan di dapur umum warga Kelurahan Gadang, Kota Malang. Relawan di dapur umum ini sibuk menyiapkan 91 porsi nasi kotak untuk warga yang menjalani isolasi mandiri di kelurahan. Setiap hari, setidaknya para relawan harus menyiapkan 182 porsi nasi kotak. Dapur umum swadaya ini berdiri sejak tanggal 16 Juli lalu. Dapur umum ini berdiri murni dari sumbangan masyarakat di Kelurahan Gadang dan sumbangan dari Koramil Sukun. Hingga kini belum ada bantuan apapun dari pihak kecamatan maupun pemerintah Kota Malang. Nasi kotak yang disiapkan di dapur umum ini didistribusikan setiap pagi dan sore hari. Para relawan dari RT RW setempat mengambil nasi kotak dari dapur umum untuk diberikan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri. Setiap hari data warga di Kelurahan Gadang yang menjalani isolasi mandiri terus diperbarui. Data tersebut diperoleh dari Puskesmas dan RT RW setempat. Sementara dapur umum yang dibentuk warga ini akan terus ada hingga tidak adanya warga yang menjalani isolasi mandiri di Kelurahan Gadang. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah kepedulian masyarakat Gadang, Bapak. Oke, jadi kami berdiri di sini bukan dari support dari luar. Kami ini inisiatif dari warga sendiri. Sampai hari ini juga banyak sekali support dari masyarakat Gadang. Alhamdulillah bisa berjalan sampai hari ini. Sampai hari ini mulai tanggal 16 sampai tanggal 22 ini masih swadaya masyarakat. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mendekati puncak kemarau, volume air sungai di wilayah Selorejo Ndau mulai berkurang. Kondisi ini akan berdampak pada berkurangnya pasokan air ke lahan pertanian. Pada puncak kemarau, biasanya pengaliran jatah air diberlakukan sehingga tanaman mulai kekurangan air. Beginilah yang terlihat di salah satu sungai yang berfungsi sebagai sumber air bagi beberapa wilayah di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, khususnya untuk keperluan lahan pertanian. Mendekati puncak kemarau, volume air sungai di Selorejo Dau mulai mengalami penurunan. Sungai ini mengairi lahan pertanian di beberapa kawasan seperti Selorejo, Tegalweru, Petung Sewu, dan beberapa wilayah lainnya. Ketika kemarau, volume air berkurang akan berpengaruh pada berkurangnya pasokan air, sehingga lahan pertanian sering kekurangan air. Hal ini berdampak pada hasil panen yang kurang maksimal baik volume maupun kualitas. Di kawasan Selorejo dan Gading Kulon sekitarnya lebih banyak ditanami jeruk dibandingkan sayuran. Terlebih pada kemarau, hanya sedikit lahan yang ditanami selain jeruk akibat keterbatasan faktor air. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, apabila kemarau panjang, maka penggiliran diberlakukan dan tidak jarang petani baru mendapatkan jatah air beberapa minggu sekali, sehingga untuk penyiraman sebagian harus mencari sendiri dan tidak jarang membeli. Di lokasi terlihat volume air mulai menurun dan sebagian dimanfaatkan warga untuk mengisi tandon untuk kebutuhan penyemprotan karena penyiraman sudah tidak bisa dilakukan. Sebagian besar hasil panen jeruk biasanya akan berkurang volumenya maupun kualitasnya akibat kurangnya air serta kondisi cuaca, tetapi semua itu pun tergantung pada pemeliharaan. Sulitnya itu bulan Ya, 9. bulan 9 sekarang, sebentar lagi bulan 8. Jadi penggiliran sudah diberlakukan, Pak ya? Iya. Pak, berarti untuk keperluan penyiraman apa perendamannya? Nyemprotan. Penyemprotan, Pak ya? Iya. Berarti Kalau pengairan sudah nggak cukup ini. sudah nggak cukup, Pak ya? Iya. Untuk lahan jeruk, lahan apa? Jeruk. Jeruk, Pak ya? Semuanya jeruk tok. Jeruk semua, Pak ya? Jadi ambil dari ya? Ya dari ini sungai ini. Ini jurusan kemana airnya, Pak? Ini jurusan Selorejo. Selorejo, Pak ya? Kalau yang sungai itu kemana? Sungai itu Karangampel. Ya? Terus Karangwidoro. Hmm. Terus Gasek. Pak, kalau sudah Nggak cukup. puncak, mengairi. puncak kemarau seperti apa nih, Pak? Airnya? Sulit betul ya? Kalau sudah puncak kemarau, Puncak kemarau itu ya kira-kira bulan 9 ya, bulan 8, 9 ya. pokoknya bulan 9 itu kan. Sudah sangat sulit, Pak ya? Bulan 9 itu sudah nggak cukup.
Iwan Nikmawan melaporkan. Upaya peduli dengan warga masyarakat terdampak pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM, Kepolisian Sektor Pujon, Polres Batu menyalurkan ratusan paket sembako dari salah satu koperasi di Pujon. Kepolisian Sektor Pujon, Polres Batu menerima ratusan paket sembako dari salah satu koperasi di Pujon. Penerimaan 200 paket sembako secara simbolis diserahkan oleh Ketua Umum Koperasi kepada Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo di Polsek Pujon. Ketua Umum Koperasi menjelaskan paket sembako berupa beras, mie instan, gula, dan minyak goreng dihimpun dari para anggota koperasi dan untuk disalurkan kepada masyarakat warga Pujon yang terdampak PPKM. Hadir dalam penerimaan bantuan sosial berupa paket sembako ini jajaran pejabat utama Polres Batu dan seluruh pengurus koperasi di Pujon. Bantuan ini dikhususkan kepada masyarakat yang terdampak oleh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, meliputi pedagang, pekerja, hingga penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo menjelaskan, kegiatan bakti sosial ini wujud nyata Polri untuk ikut berbagi, meringankan beban ekonomi masyarakat Malang Raya, khususnya di Kota Batu, akibat dampak PPKM darurat ini. Dan pembagian paket sembako tidak hanya pada pekerja, namun juga seluruh masyarakat. Sementara penyaluran bantuan sosial paket sembako kepada warga masyarakat yang terdampak PPKM dilakukan langsung dengan cara dari rumah ke rumah oleh Babin Kamtibmas wilayah Polsek Pujon. Dan ini diperuntukkan kepada masyarakat yang terdampak PPKM yang sekarang namanya level 4. Jadi diperuntukkan pada masyarakat yang terdampak. 200 paket dan 5.000 susu pasteurisasi. Ini dibagi di wilayah kecamatan Pujon. Iya, kita utamakan dulu di wilayah Pujon terutama. Kita pun bawa mobil beraneka ragam di sini. Di sini ada mobil dari narkoba ini untuk pencegahan, di mana sekarang butuh sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan yang merupakan untuk pencegahan masyarakat biar nggak terdampak narkoba. Di sana juga ada mobil pintar yang di sini diawakin oleh anggota Bimas, dan ini merupakan perpustakaan keliling. Kita kerjasama dengan perpustakaan daerah, jadi di situ ada wifi-nya juga. Terutama ketika anak-anak ini tidak sekolah, ini mobil keliling ke desa-desa gitu. Jadi merupakan perpustakaan keliling. Dan selanjutnya di sana ada mobil SKCK Sobodeso. Di sini untuk jemput bola, di mana masyarakat ada aplikasinya, tinggal mengisi, nanti dari Polsek maupun dari Polres yang akan mendatangin masyarakat yang akan membuat SKCK. Dan di sana juga ada mobil lalu lintas. Di situ merupakan mobil pelayanan maupun mobil yang kegiatan sekarang banyak kegiatan kemasyarakatan, di mana bansos, vaksinasi maupun pendampingan yang lain untuk kegiatan masyarakat. Yanto Yancung melaporkan. Pemberlakuan PPKM level 4 dengan penyekatan badan jalan berdampak pada ramainya jalan alternatif penghubung. Salah satunya jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Kota Batu, sekalipun kondisi jalan rusak. Jalan alternatif menjadi pilihan pengguna jalan ketika penyekatan maupun penutupan badan jalan. Jalan alternatif yang biasanya sepi pengguna kini ramai dilintasi walaupun dalam kondisi rusak. Salah satunya jalan penghubung Kabupaten Malang dengan Kota Batu, tepatnya jalan penghubung Sumber Sekar dengan Gang Siran Putuk, Jonrejo, Batu. Jalan penghubung yang biasanya jarang dilintasi pengguna kini mulai ramai kembali dilintasi, sekalipun kondisi jalan mengalami kerusakan yang cukup lama. Jalan sepanjang lebih dari 100 meteran ini dalam kondisi tinggal batu makadam dan bergelombang di beberapa titik, sehingga menyulitkan para pengguna jalan yang melintas. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan sudah cukup lama namun sayang masih belum ada perbaikan, sehingga jalan menjadi sepi dan kini ramai akibat banyak penutupan jalan. Di lokasi terlihat berbagai kendaraan melintas dengan kondisi jalan bergelombang dan berdebu tebal ketika kendaraan besar melintas. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan, terlebih di kawasan tersebut sudah berdiri bangunan milik salah satu perguruan tinggi negeri. Ini sudah berapa lama Pak jalan rusaknya kira-kira Pak? 2 tahun.
Ini menghubungkan ke mana itu? Dau ya? Ya, Itu ke Kota Batu Pak ya? Batu. Ini kok belum ada perbaikan aja, gimana Pak ngelihatnya Pak? Repot nggak melintas Pak? Iya, Malam-malam ada yang melintas nggak ke sini? nggak ada. Nggak ada, tapi kalau sekarang kan jalur alternatif Pak ya? Iya. Rame Pak yang melintas saat ini? Rame. Mulai jam berapa sih ramenya? Jam 8 Sampai sampai jam 7. 7 malam? Ini ditutup Pak ini. Iya. Tapi roda 4 juga tadi banyak yang melintas ya? Banyak. Truk juga ada? Iya. Truk. Berarti yang arah ke sana Pak ya? Sana. Ke Batu Pak ya? Batu. Harapannya Pak? Perbaikan. Perbaikan Pak ya? Iya. Biar aktivitas juga Iya. enak, aman. Aman. Iwan Hikmawan melaporkan. PPKM Darurat Jawa Bali masih menyelimuti masyarakat saat ini, di mana banyak tempat usaha yang tutup sementara untuk menghindari kerumunan yang menyebabkan melonjaknya penularan COVID-19 yang tak kunjung usai. Seperti yang terlihat saat ini, kondisi tempat usaha yang berada di pinggir jalan masih terbilang cukup banyak yang tutup sejak PPKM Darurat Jawa Bali diumumkan. Masyarakat mengeluh dikarenakan beberapa tempat usaha yang dibutuhkan masyarakat tutup. Tak jarang masyarakat harus rela mencari lebih jauh toko yang menjual barang kebutuhan masyarakat. Selain itu, banyak kurir yang kesulitan beroperasi karena akses jalan maupun tempat usaha yang dibutuhkan pelanggannya tutup dalam masa PPKM Darurat Jawa Bali. Hingga kini masyarakat hanya bisa menunggu dan mematuhi apa yang sudah ditetapkan pemerintah dalam pemberlakuan PPKM Darurat Jawa Bali. Kalau saya sebagai kurir ya Mas, kalau malam gitu kan tutup udah, itu sulit Mas, ada orderan BO makanan gitu, itu sulit ya, kan udah tutup semua, jadi mau nggak mau harus di cancel kan ya. Biasanya saya ke Malang gitu, itu kendalanya Mas ya, muter-muter Mas, bensin jadi habisnya banyak juga. Tim Liputan Batu TV melaporkan.